Ya, selamat siang, aku mau update cepat aja ini. Jadi kemarin kan aku pergi ke pengadilan habis sepedaan itu, intinya aku tadi tuh jam setengah satu siang ditelepon lah sama bapak itu ya. Disuruh datang mengatakan bahwa aku sudah bisa jemput hasil keputusan sidang perdata dan pidananya, kebalik ya itunya ya. Nah, ini ada informasi yang aku harus sampaikan di sini ya. Semoga video ini juga bisa bermanfaat lah untuk mereka-mereka yang mengalami hal yang sama seperti aku, dan juga ke pemerintah agar mereka bisa memberikan inilah solusi yang konkret gitu loh untuk permasalahan mafia tanah ini. Jadi aku datang kan, terus aku dimintain biaya. Jadi katanya itu ada biaya fotokopi 147 lembar dikali Rp500, terus ada biaya map, ada biaya registrasi, legalisir ya, jadi kenalah itu 105.000. Aku bilang begini, ini aku harus bayar, aku bilang begitu. Karena kan aku ini yang terkait langsung loh dengan proses itu kan, apa aku memang harus bayar. Ya Bu, harus bayar gini-gini. Oke, sudahlah, aku diam dulu ya. Tapi dalam pikiranku tuh aku berusaha mencari tahu ini benar atau enggak gitu. Lalu aku bayarlah itu 105. Aku minta kwitansi. Oh, nggak ada kwitansi Bu, katanya gitu. Kok nggak ada kwitansi Pak? Ini kan ada pengeluaran uang, harusnya ada kwitansi. Nggak ada kwitansi. Oke, sudah. Aku pergi, muterlah aku kan ke arah kantin, pergilah aku ke pos bakum. Jadi pos bakum itu adalah kantor bantuan hukum untuk mereka-mereka yang perlu. Jadi itu pro bono. Aku ketemu dengan 2 orang pengacara di situ, masih muda-muda, satu duduk di depan, satu duduk di belakang. Terus aku ceritakan, aku tolong dong dikasih tahu informasi yang sebenarnya secara hukum. Aku ini pelapor, aku terlibat kasus, aku minta fotokopi, salinan surat sidang dan juga surat banding. Aku bilang begitu. Apakah aku harus bayar? Ibu nggak harus bayar, tapi terus ada suara dari belakangnya itu ngomong. Akhirnya aku masuklah ke dalam kantornya kan. Ibu coba ceritakan, ibu pelapor katanya gitu. Ya, aku pelapor. Kasus apa Bu? Kasus cerai katanya gitu. Ya, kepo juga dia. Aku bilang bukan, aku kasus mafia tanah. Aku bilang begitu. Aku yang melaporkan. Aku nggak dapat informasi apa-apa, hasil keputusan apa, dada tidak ada informasi. Aku bahkan dikasih tahu oleh tetangga satu dusun. Aku bilang gitu, bahwa kasusnya sudah selesai dan dia gini-gini gitulah ya. Nah, lalu aku memang cek di pengadilan negeri itu bahwa memang dia terbukti bersalah gitu. Lalu ibu pelapor katanya, lah iya akulah yang melapor, kalau aku nggak melapor mana ada sidang ini. Aku bilang begitu. Sudah, tapi itu nggak bayar Bu, kalau pelapor nggak bayar, memang itu ada peraturannya. Itu dia bilang si pos bakum ini ya. Terus aku bilang oke, kalau gitu tolonglah saya supaya saya bisa ke sana, supaya saya bisa kembali uang itu bisa dikembalikan ke saya. Aku minta kwitansi juga nggak ada. Lalu katanya coba saya lihat ininya, terus dilihatnya lah ya, keputusan ini kan dokumen, dilihatnya biasanya di belakang itu ada rincian kok Bu, ya, nilai-nilainya itu apa, fotokopi atau apa, ada rinciannya Bu. Iya, tapi kan aku memang harusnya aku nggak terima, aku nggak dimintain duit kan karena aku pelapor. Iya kata. Oke, kalau gitu tolong temanin saya ke sana supaya kita bisa bicara. Makanya pergilah, dia suruh temannya itu ya, yang aku ketemu pertama itu, pergilah kita ke sana. Aku disuruh duduk oleh si pos bakum ini, aku disuruh duduk. Terus dia pergi sendiri ke tempat bapak itu yang tadi itu yang bilang kan ada uang 105 itu. Pergilah ke situ, dia ngomong sendiri nih, nggak ngajak ngomong sama aku ya. Pergilah, udah aku diam duduk. Bentar Bu, ya lagi dicarikan paniteranya kan. Kita kalau ada sidang itu kan selalu ada panitera yang ngetik-ngetik kan. Nah, harusnya mungkin aku ngambilnya, mintanya dari situ kali ya. Oke, itulah ceritanya. Lama lah kita nunggu-nunggu. Selagi nunggu-nunggu gitu, aku lihat hukum online. Jadi di hukum online itu, ini bagus juga, memang ada ada ide dari orang-orang advokat, pengacara atau apa yang memberikan kepada kita masyarakat awam tentang hal-hal yang terkait dengan hukum yang kita harus berurusan gitu loh di sidang dan hukum ini. Jadi itu dibilang, karena aku Google ya, apakah kita harus membayar
ketika kita minta hasil, muncul nih si hukum online. Jadi di situ dibilang bahwa mereka yang terkait di kasus itu, di sidang itu tidak perlu mendapatkan tidak perlu membayar uang, tapi malah kita wajib dikasih. Di situ juga aku lihat kalau nggak salah ya, dua minggu setelah sidang itu salinannya harus diberikan kepada orang-orang yang terkait di sidang itulah ya, udah pasti pelapor. Kemudian keputusannya juga harus diberikan. Bahkan kalau misalnya di situ dibilang ya ada pelanggaran, itu ada kena sanksi gitu. Nah, berangkat dari situ aku ngobrol sama bapak. Akhirnya adalah seorang yang dipanggil ke situ kan, ibu dipanggil, ibu ada apa gini. Iya bu, jadi gini, saya cek di hukum online itu kan, saya juga ngobrol sama si Posbakum bahwa kita tidak dikenai biaya gitu loh. Tapi kan ibu saksi, katanya, kok saya saksi, aku bilang begitu. Saya ini kan pelapor, kalau tidak ada laporan saya, sidang ini nggak ada. Aku bilang gitu, kalau saya saksi, saya mau tanya siapa pelapornya, aku bilang begitu. Terus ibu itu bangkit keluar, nggak tahu kemana, datanglah satu lagi bapak. Terus dibilang, ibu apa masalahnya? Begini pak, saya lagi dari hukum online ya pak ya, dan saya ini bukan masyarakat umum loh. Masyarakat umum aja mereka bisa berhak untuk mendapatkan suatu berkas hasil sidang ya, dan mereka harus bayar. Aku bukan masyarakat umum, aku bilang, aku orang yang langsung terkait dengan kasus ini, bahkan aku yang pelapornya. Kalau bukan karena pelaporanku, ini sidang ini tidak ada. Aku bilang, kenapa aku bisa dibilang? Karena dia menyebutkan aku saksi kan. Kenapa aku bisa dibilang saksi? Jadi saksi katanya menurut dia ya harus bayar. Lalu si bapak yang tadi itu bilang juga, ibu kan memohon loh. Saya memohon karena bapak bilang sama saya kemarin untuk saya memohon. Padahal saya sudah bilang saya pelapor, saya ini korban saya yang melaporkan. Kalau bapak nggak percaya, mari kita ke kantor polisi, kita ketemu dengan Pak Supri, saya melaporkan dan dia dipilih jadi penyidik, aku bilang begitu. Itu saya laporkan November 2019, aku bilang begitu. Semua investigasi saya serahkan kepada bapak itu, kepada jaksa juga. Gitu. Jadi kalau misalnya saya dibilang di surat ini bahwa saya saksi pelapor, jadi saya bingung juga ya. Kalau saya saksi gitu, yang melaporkan siapa? Ya kan, benar nggak sih? Atau kayak mana ini ceritanya ini? Nggak, maksudku. Terus aku bilang kan, ini suatu informasi yang bagus juga gitu loh. Kenapa aku bisa dijadikan sebagai saksi gitu loh? Aku ini kan masyarakat awam, nggak ngerti ya, harus yang petugas yang sudah dipilih oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk melakukan keteraturan dalam masyarakat ya menjalankan tugasnya. Saya tanya sekali lagi, kalau saya saksi, siapa pelapornya? Aku bilang, apa dasar kita ada di sidang ini? Apa dasar sidang ini ada? Aku bilang, kok tidak ada pelaporan? Aku bilang begitu, mereka. Tapi mereka tidak bisa bikin apa-apa. Mereka bisa menagihkan uang fotokopi itu karena berdasarkan dari sidang ini kan, sidang ini yang mengatakan bahwa aku adalah saksi, dan itu kan didasari oleh dokumen-dokumen sebelumnya kan. Dokumen sebelumnya itu apa? Ya BAP polisi. Ya mungkin dari BAP polisi itu ada dibilang saksi korban gitu. Aku pelapor, aku bilang begitu. Itulah ceritanya. Terus aku lihat ke belakang karena aku maksudnya minta support dari Posbakum. Terus loh, kemana yang Posbakum tadi? Aku tanya sama adik-adik yang duduk di belakang. Udah pergi Mbak? Ngomong tok, ini pikir kok nggak ada solusi apa-apa nih Pos Banten. Terus datanglah abangku yang kerja di situ ya, abang satu marga gitu, satu kumpulan bukan satu marga. Terus saya bilang, oh ini saya yang bayar. Terus mereka kasih uang itu 105 itu ke abangku ini ya. Aku tarik lagi, jangan bang, aku bilang kita berproses saja, aku bilang gitu, jangan abang bayar, aku bilang begitu. Aku kasih sama dia, saya minta kwitansinya pak, aku bilang begitu. Dikasihlah kwitansinya kan. Tadi kan bapak itu bikin 105.000 kan, dicoret sama dia, terus dibikin kwitansi baru oleh bapak yang baru itu, jadinya 73.000. Terus dikasihnya sama aku, saya minta stempel pak, saya orang admin jadi perlu stempel. Udah dikasihnya stempel. Tapi aku tadi lupa ngelihat bahwa aku saking ininya takjub ya melihat
apa namanya, penggunaan kata-kata yang ternyata itu kalau dalam hukum yang memiliki arti yang sangat signifikan, yaitu misalnya pelapor, aku dijadikan saksi. Jadi kalau misalnya saksi, mana pelapornya? Nah, jadi berangkat dari situ kan aku bisa tanya. Berangkat dari sini aku bisa tanya, berangkat dari omongan dari bapak-bapak tadi yang ada di pengadilan itu, ya aku bisa tanyakan juga gitu loh, kenapa aku dibilang saksi. Oke, kalau saksi, pelapornya siapa? Gitu. Ya itulah maksudnya, apa ya, kita ini kan punya banyak kantor ya, pemerintah kita ini punya banyak kantor gitu loh. Banyak kantor itu kan ada dana-dana kan, jadi maksudnya ya yang efektif efisien lah ya kan, apa namanya, yang nggak perlu diadakan ya jangan diadakan gitu loh. Artinya kalau misalnya tidak perlu harusnya ada sidang, dalam arti bahwa kejahatan itu bisa sebetulnya bisa dicegah gitu ya oleh fungsi-fungsi pemerintah itu ya ini ya efisien kerjanya. Kalau efisien kerjanya kan dananya kan tidak terserap untuk hal-hal yang tidak berguna kan gitu kan. Nah kalau ini kan aku sebetulnya bisa kan aku apa istilahnya itu, memprotes atau menggugat ya, kenapa aku dibikin menjadi saksi, kenapa ibu mengatakan bahwa ibu saksi ya, indikatornya apa namanya, ciri-cirinya adalah ya ini dinyatakan di sini aku saksi, aku harus membayar uang sebesar 73.000 itu karena karena berdasarkan dari kata saksi itu ya, bukan pelapor gitu loh. Jadi kalau misalnya aku menjadi saksi terus pelapornya sopo gitu ya, itu dulu lah, kita lihat nanti bagaimana. Mudah-mudahan video ini punya manfaat gitu, dan juga menyemangati yang lain-lain yang sedang harus dihadapkan dengan mafia tanah ya. Jadi mafia tanah itu udah jelas pelopornya itu adalah developer ya kan, tapi developer ini kan dia tidak bisa bermain sendiri. Dari proses-proses yang aku ada jelaskan ya kan, itu ini apa namanya, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Tetapi apapun yang terjadi itu semua bisa dicegah jika notaris bermain bersih, bermain benar, karena kan ada itu peraturan dari Kementerian BPN ATR yang mengatakan ketika notaris sudah berkomitmen untuk melakukan AJB, dia harus sudah memastikan bahwa SAM asli itu ada di apa namanya, dipersiapkan di depan para pembeli dan juga para penjual ya. Kalau tidak, dia wajib mengatakan hentikan dulu, jangan dilunasi gitu loh. Nah kalau orang-orang kan berkelit, oh sekarang pembeli harus cerdas, kalau pembeli harus cerdas, gunanya notaris ini apa? Kenapa di situ ada dibikin fungsi-fungsi notaris terstruktur di dalam undang-undang itu? Kan gitu. Jadi hanya orang-orang pengecut saja lah yang aku rasa ya menyalahkan orang lain, karena kan kita sebagai pembeli, orang awam kan kita nggak tahu, kita hanya tahu oh ya ini notaris ini erat kaitannya dengan hukum, iya kan. Dia pastinya akan melakukan pekerjaan yang dia tahu tidak akan menimbulkan apa namanya, konsekuensi hukum terhadap dia dan juga terhadap kedua belah pihak, pembeli dan juga penjual kan gitu ya. Itulah ceritanya. Mudah-mudahan di Indonesia terbentuk ada suatu ini ya, kumpulan kayak gerakan masyarakat anti mafia tanah gitu loh. Jadi aku rasa itu perlu juga ya. Ya mudah-mudahan adalah yang tergelak. Kalau di FB aku lihat ada beberapa grup-grup lah yang bikin, ada yang sudah berjuang juga udah lama gitu ya. Itu dulu lah ya, nanti kita sambung kalau perlu disambung.